Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Prapaskah Rabu 24 Maret 2021. Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, Papa Abraham adalah Bapa bagi semua umat beriman. Kepada kita Abraham menjadi cermin dan kesetiaan iman. Apapun yang dihadapi, dia tetap mengandalkan Allah. Sadrak, Mesah, dan Abednego dipuji karena imannya. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, pada hari ini kita diundang dan dipilih serta dipanggil untuk setia. Marilah kita hening sejenak menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Abraham Bapa beriman kami. Kami bersyukur atas kesetiaan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tariklah kami untuk setia dalam iman, sehingga kami sampai pada sukacita keselamatan dengan perantaraan Yesus Putramu yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kutipan dari Injil Yohanes. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi apa yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anakku sekalian yang terkasih, hari ini Injil Yohanes mengetengahkan tokoh Abraham. Dalam kisah Abraham, ada hal yang menarik yang perlu kita cermati. Seorang raja yang bernama Nebukadnezar bertobat mengakui adanya Tuhan karena kesaksian iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Anak-anakku sekalian, kesaksian iman Sadrak, Mesah, dan Abednego merupakan contoh yang mengajak kita semoga semakin banyak orang mengakui kemahakuasaan Tuhan dan disebut sebagai putra Abraham karena iman yang mendalam. Itulah pesan dari Injil hari ini. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, belajar tentang Ekaristi. Di gereja ada ruang yang namanya ruang Sangkristi. Ruang sakristi merupakan ruang untuk para pelayan dan petugas liturgi mempersiapkan diri menjelang perayaan dan ruang kembali setelah perayaan. Di dalam ruang sakristi
disimpan segala peralatan yang diperlukan dalam perayaan liturgi, seperti halnya buku, pakaian, perlengkapan misa. Di ruang sakristi hendaknya suasananya hening. Itu dalam tuntunan. Kemudian ada sumur suci yang disebut dengan sakririum. Sumur suci itu dibangun di dalam sakristi untuk menyelamatkan remah-remah suci. Benda-benda dibersihkan di sumur suci, tidak dicampur dengan benda lain. Sumur suci juga menjadi tempat dibuangnya benda-benda suci yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu di sakristi juga ada ruang pengakuan, dibangun khusus untuk merayakan sakramen tobat dan sakramen pengampunan. Umat yang berdosa atau peniten mengakukan dosa di hadapan imam di ruang pengakuan. Ada pembatas antara imam dan peniten. Kemudian paduan suara. Apa itu paduan suara? Paduan suara merupakan bagian utuh dari umat yang berhimpun, namun memiliki tugas khusus. Paduan suara hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga kedua ciri khas tersebut tampak dengan jelas. Demikian informasi tentang seputar Ekaristi, ruang sakristi, dan beberapa ruang lainnya. Semoga ini menjadi pengetahuan kita yang semakin memperjelas hal seputaran Ekaristi di dalam gereja. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena hembusan Roh-Mu mendorong kami untuk bersaksi. Dalam menghayati Ekaristi, jadikanlah kami saksi-Mu untuk hidup saling mencintai, saling melayani, saling mengampuni. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.